Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat media berupa garis sejajar dan sudut sehadap. Dalam video itu terlihat bahwa sudut yang sehadap itu adalah sama besar. Nah, sekarang kita akan membuat media garis yang sejajar pada sudut yang berseberangan. Nah, sini juga kita akan lihat apakah sudut yang berseberangan juga itu sama besar atau tidak. Jadi ini masih termasuk materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita hilangkan dulu semua koordinatnya dengan cara kita klik sini, kemudian klik yang show or hide the axis, klik. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu koordinat ya. Sekarang kita buat dulu judulnya ya. Judul medianya kita yaitu kita klik di sini, pilih yang teks, kemudian kita input, masukkan di sini, serahkan sini, kita kasih tebal, terus pilih, masukkan garis sejajar dan sudut berseberangan. Oke. Terus kita hide di sini, terus kita warnai, misalkan latarnya warna biru, coba. Hurufnya warna putih. Stable, oke. Hurufnya medium. Oke. Nah, selanjutnya kita buat dua garis yang sejajar. Sama seperti video sebelumnya, kita klik ini, pilih line, akan saya tempatkan di sini, terus B-nya di sini. Selanjutnya kita buat garis yang sejajar dengan A dan garis yang sejajar dengan garis F. Ini kita klik, terus yang ini pilih paralel line, terus klik, terus arahkan ke bawah ya atau ke atas. Saya tempatkan di sini. Sekarang kita buat garis transversal yang memotong garis F dan garis G. Klik titik A, klik titik C. Jadi kita kunci dulu supaya tidak, ketika kita geser dia tidak ikut bergeser. Kita geser, oke, sedikit tengah ya. Nah, selanjutnya kita buat sudutnya dengan cara kita klik, pilih ya, klik lingkaran, pilih circle, center, and radius, terus klik titik A, masukkan radius 1,5, terus oke. Terus kita buat titik potong antara garis F H terhadap lingkaran C dengan cara kita klik di titik ya, karena kita ingin membuat titik potong. Di sini ada berbagai jenis tools tentang titik, ada yang titik tengah, ada yang titik potong, intersect. Klik garis F, klik lingkaran C,
klik garis H, klik lingkaran C. Nah, titik potongnya sudah muncul ya. D, E, F, G. Nah, sekarang lingkaran ini kita tidak butuhkan lagi. Jadi lingkaran ini kita gunakan hanya untuk menentukan titik potong ini. Nah, karena kita sudah butuhkan, kita sembunyikan saja dengan cara klik kanan, pilih show objek, kita hilangkan centangnya. Nah, setelah hilangkan centangnya, kita buat sudutnya menggunakan juringnya. Jadi yang kita tidak butuhkan kita hilangkan dulu. Titik B kita sudah tidak butuh. Oke. Kita buat juring. Buat juring itu di lingkaran. Di lingkaran, pilih yang circular sector. Klik, terus klik titik A, klik F, E, G ya. Klik titik A, G, D. Klik titik A, klik titik D, klik titik F, klik titik A, klik titik F, klik titik E. Nah, ini kita rapikan dulu sudut-sudutnya. Nah, bersudutnya kita buat oke. Nah, setelah itu kita warnai dulu ya. Kita warnai, misalkan D, klik kanan, klik setting, dan warnanya saya kasih warna biru. Opacity-nya saya naikkan sedikit, sekali 50. Terus yang E, warna merah, naikkan sedikit. Yang K, misalkan warna kuning. Yang P, warna hijau. Nah, setelah kita warnai, sekarang kita buat slider. Slider ini nanti untuk animasi, kita munculan, kita klik, pilih yang slider. Kemudian klik, saya tempatkan di sini, klik. Untuk intervalnya minimalnya kita masukkan misalkan 0, maksimalnya 5, incrementnya 0,01 dan oke. Nah, selanjutnya kita dilatasikan titik A ya. Jadi nanti untuk pergerakannya nanti kita klik titik, kita dilatasikan titik A. Jadi dilatasinya kita hubungkan dengan slider ya. Kita ketik dilatasi, atau delete, kalau bahasa Inggris berarti delete. Pilih yang objek, dilation factor, direction center point, klik. Objeknya tadi adalah yang warna biru yang saya ingin dilatasikan, berarti objeknya adalah D. Objeknya D. Objeknya adalah titik A. Nah, dilation faktornya saya ketikkan perintah. Jadi nantinya itu ketika kita geser, jadi kita batasi ketika kita geser slidernya, saya batasi di 1. Ketika lewat 1 itu dia bayangannya itu tetap sampai di 1 dia. Jadi akan tetap, contohnya seperti ini, akan langsung perintah if jika A berarti slider, jika A lebih besar dari 0, jika A lebih besar dari 0, kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jadi kita batasi sampai antara 0 sampai 1. Maka 1 kurang A ya. Maka 1 kurang A jika tidak adalah 0.
untuk indexation center point-nya kita masukkan yang inputkan C ya, karena sampai di C. Dan oke. Nah, ini nanti seperti ini. Ketika saya geser bayangan titik A, ini kan A aksen ya, A aksen. Nah, dia akan ketika sampai di C, dia akan tetap walaupun ini digeser sampai di ujung. Dia akan tetap sampai di 1 ya, karena kita batasi dari 0 sampai 1. Walaupun kita geser slidernya sampai angka 5, dia akan tetap di C. Nah, itu maksudnya tadi ya. Oke, selanjutnya setelah kita dilatasi, kita buat vektor. Vektor beri yang start point and end point. Start point-nya adalah A, end point-nya aksen. Jadi dua pastinya kita sembunyikan ya. Aksennya kita sembunyikan, sama vektornya kita sembunyikan saja. Nah sekarang kita akan translasikan objeknya terhadap vektor. Vektor itu kita ketikkan di sini, kita inputkan di sini translasi di objek vektor. Objeknya adalah D, ingin translasikan D. Vektornya adalah U, yang tadi vektor U. Nah, itu bayangannya, hasil translasinya. Nah, jadi ketika kita geser, walaupun ini digeser sampai 5, dia tetap di situ, ya, di C. Nanti setelah akhir, nanti antara 0 sampai 1 dia akan berhenti di 1, walaupun ini digeser sejauh 5 ya. Nah selanjutnya, ini kan masih dia sehadap ya, sudut yang sehadap. Nah bagaimana untuk membuat sudut yang berseberangan? Nah, kalau kita buat sudut berseberangan, yang di aksen ini kita rotasikan lagi ya. Kita rotasikan sejabati sebesar 180 derajat. Nah, kita inputkan misalkan, kita inputkan dulu sudutnya, misalkan sudutnya saya inputkan alfa sama dengan 180 derajat 180 derajat akan saya kalikan dengan slidernya. Oke. Nah, sekarang saya rotasikan. Kita inputkan lagi rotate. Pilih objek angel axis of rotation. Objeknya, yang kita ingin rotasikan adalah bukan D ya, tapi D aksen. Berarti objeknya adalah D aksen. Sudutnya apa? Rotasinya, angelnya adalah sudutnya adalah kita masukkan lagi perintah karena ini kita batasi sampai di 1 juga ya, sama seperti di dilatasi tadi. Berarti if jika A lebih besar dari 0, berarti A lebih besar dari 0 kurang dari atau sama dengan 1, maka nah ini kita balik ya. Nah kalau di dilatasi 1 kurang A, berarti di sini A batas atas dikurang A, ini kita balik berarti A dikurang batas bawah, kurang 0. Misalnya kita kurung kali. Nah kita kalikan dengan sudutnya. Sudutnya tadi adalah alfa, koma tidak adalah alfa. Nah, axis of rotation-nya adalah A aksen. Bayangannya tadi A aksen. Bayangan titik A. Kemudian kita enter.
Or didn't have one on we were tipping to Kesalahan home. so they were well by the rest of the fully at the shop doing downstairs and like that's what I've done and done up where there was a ton of rows there's to go in. Nah, ini kita 180 cm 180 derajat. Nah, itu dia 180 derajat. Oke. Nah, sekarang translasenya kita sembunyikan. Nah, ini ketika kita geser, ya kan seperti itu. Nah, karena saya kita lihat ya, A-nya sama dengan 0, dia sudah muncul duluan bayangannya di sini. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Kita klik kanan, terus pilih setting. Nah, di advance-nya, di condition to show object, kita ketikkan A lebih besar dari 0. Jadi nanti dia akan Oke. Nah, selanjutnya kita mulai lagi dari awal ya, dilatasi. Kita lagi dari dilatasi. Kita dilatasikan lagi titik A. Kita putih delete. Object gradient factor and relation center point. Objeknya adalah A. Nah, ini kita tadi batasnya sampai 1. Nah, sekarang kita mulai dari 1 sampai 2. Berarti masukkan gradient faktornya jika A lebih besar dari 1, A lebih besar dari 1, kurang dari sama dengan 2, maka 2 kurang A. Jika tidak, yo. Nah, gradient center point-nya adalah C. Nah, itu adalah jika kita geser itu satu aksennya sampai di 2 ya, dia akan berhenti sampai di 2. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi vektornya. Jadi dilatasi kita tidak butuhkan kita mengikat. Sekarang vektornya, vektor start point, end point. Start point-nya adalah A. Nah, end point-nya adalah A aksen 1. Nanti untuk mengetik A aksen 1, kita ketik A aksen baru underscore 1. Nah, itu vektornya lagi kita sembunyikan. Nah, sekarang kita buat translasinya. Translate. Jadi objek vektor. Nah, apa yang kita ingin translasikan? Misalkan E. Objeknya E, vektornya adalah vektor yang baru kita buat tadi adalah V. Ya, kembali. Ya, enter. Ini adalah bayangannya E. Ya. Ini kan masih sehadap juga. Dan bagaimana kita rotasikan lagi ya. Jadi sudut ini E aksen kita rotasikan. Sama seperti tadi, translate kita sembunyikan translasinya. Terus kita inputkan rotate object angel axis of rotation. Yang itu objeknya adalah ya aksen, bukan yang E, ini adalah aksen. Angelnya kita masukkan lagi jika A lebih besar dari 1, A lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 2, maka dekat turun A kurang 1 kali alfanya, alfa sudutnya alfa, koma alfa. Nah, axis of rotationnya adalah A
aksen 1 underscore 1. Ini adalah aksennya. Nah, kita kondisikan lagi. Klik kanan, setting, kemudian advance, condition sesuai objek, misalkan teman itu kan A, tadi A lebih dari 0, sekarang A lebih dari 1. Oke. Jadi ketika kita ini akan seperti itu. Oke. Nah, sekarang sudut yang berikutnya. Tadi kita ulangi caranya seperti tadi sama. Kita dilatasikan dulu. Terus sama ya, objek dilatasikan faktor dilatasikan center point, objeknya adalah A, titik A, tetap ya titik A. Dilatasikan faktornya kita inputkan lagi jika A tadi intervalnya 1 dan 2. Sekarang intervalnya 2 dan 3. Ya, A yang lebih besar dari 2 kurang dari atau sama dengan 3, maka kita ambil yang interval batas atasnya 3 kurang A. Jika tidak 0 ya. Dan di atas center of point-nya kita masukkan C, tetap C ya, batasnya C. Oke. Nah, sekarang di C oke, sekarang kita sembunyikan lagi. Kita buat vektor lagi, vektor lihat start point, end point. Start point-nya A. Nah, end point-nya kita masukkan A aksen 2. Berarti A aksen underscore 2. Enter. Nah, setelah kita inputkan vektor, kita translasikan. Baik, translate objek vektor. Objeknya adalah yang kita ingin translasikan adalah K. Yang kuning, misalkan yang kuning berarti K. K vektornya adalah vektor yang baru, adalah W. Atau setelah itu vektor kita sembunyikan, translasi kita sembunyikan. Sekarang kita tentukan lagi rotasi rotate, object angel axis of rotation. Objeknya kita inputkan yang ini yang K aksen, bukan K ya, bukan K di sini, tapi K bayangannya K aksen. K aksen angelnya kita masukkan if jika hal lebih besar dari 2, kurang dari sama dengan 3, maka buka kurung A kurang 2 kali sudutnya adalah alfa, alfa. Axis of rotation-nya adalah A aksen 2. A aksen underscore 2. Nah, oke. Sekarang kita geser. Nah, selanjutnya kita ulangi untuk yang sebut yang terakhir ya, yang P. Kita dilatasi lagi. Ini terus objek dilatasi faktor dilatasi center point. Objeknya adalah A, titik A ya. Dilatasi faktornya adalah jika, masukkan lagi jika tadi intervalnya 2 sampai 3, sekarang 3 sampai
4. Jika A lebih besar dari 3, jika A lebih besar dari 3, kurang dari sama dengan 4, maka 4 kurang A, jika tidak, A sama dengan 4 kurang A, tidak sama dengan 0. Irradiation center point-nya tetap C ya. Oke. Ini kita sembunyikan. Sekarang kita buat vektor lagi. Vektor start point, end point. Start point-nya A. End point-nya yang terbaru adalah A aksen 3. A aksen underscore 3. Oke. Kita sembunyikan lagi. Sekarang kita masuk ke vektor, kita translasikan. Jadikan translate objek vektor. Objeknya adalah B. Vektornya adalah, ini vektornya adalah B. Nah, setelah itu kita rotasikan lagi, rotate object angel axis of rotation. Objeknya adalah bayangannya P tadi adalah berarti P aksen. Angelnya adalah jika A lebih besar dari 3, A lebih besar dari 3 kurang dari itu sama dengan 4, maka buka kurung, maka A kurang 3 dikali alfa kurang alfa. Axis of rotation-nya adalah A aksen 3. A aksen underscore 3. Oke. Itu rotasinya. Nah, selanjutnya kita hilangkan titik-titik perpotongannya. Hilangkan titik perpotongannya. Dari sini pilih yang intersect, yang intersect, hilangkan. Oke. Jadi itu sudutnya. Nah, sekarang apa aja? Yang K kondisinya kita inputkan advanced condition sensor objeknya kita inputkan A lebih besar dari 2. Kemudian yang B A lebih besar dari 3. Nah, ini sekarang kita ubah namanya. Yang D misalkan A1 lagi, A underscore 1. Yang E A underscore 2. Yang K A underscore 3. Yang P A underscore 4. Sekarang lagi yang bayangannya, berarti yang ini C1 ya, C underscore 1 posisi C underscore 2 ini C underscore 3 C underscore X. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat
tombol play, stop, dan reset. Kita akan buat menggunakan tombol klik di sini, di button. Untuk tombol play-nya saya tekan di sini. Kita ketikkan play. Nah, untuk di game script-nya kita masukkan start animation. Start animation berarti A ya. Yang oke. Terus yang kedua start. So when you start animation, and A, nice. Yang ketiga, kan reset, tombol reset. Dan inputkan update construction instruction terus set value masukkan A teman nerd kesempatan lagi start animation add pulse. Oke. Mau kita wait. Okay. Kita start. Nanti kita reset. Oke. Semua sekarang kita sembunyikan slidernya. Slidernya tombol play kita naikkan. Kita hilangkan dulu lock objeknya. Dengan end screen klik kanan, geser ke atas. Oke. Oke. Skip. Reset. Nah, untuk lebih kelihatan jelas kita hilangkan garis-garisnya. Kita klik di sini. Klik di sini, klik di sini, terus pilih ini. Kemudian klik. Nah, ketika kita play, di sini kita lihat bahwa sudut-sudut yang berseberangan juga itu sama besar ya.
Oke, cukup di sini materinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang ya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.